Kalian adalah banteng-banteng ketaton. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Dikritik sangat keras dari berbagai penjuru karena terus-menerus menunjukkan keberpihakan pada paslon 02, Prabowo Gibran, Jokowi tampaknya tidak peduli. Sikap Jokowi yang cuek bebek itu sampai mengundang kekesalan dan kemarahan seorang seniman asal kota Yogyakarta, Butet Kertarajasa. Dia sampai memaki Presiden Jokowi pakai nama binatang yang sangat kasar. Padahal Butet ini dulunya adalah pendukung garis keras Jokowi. Dia ini tidak ragu membuli, mengolok-olok mereka yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi itu dulu ya, sebelum akhirnya Jokowi meninggalkan PDIP dan Ganjar Pranowo karena lebih memilih ya mendukung anaknya dong yang jadi calon wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto. Tampil dalam panggung kampanye di alun-alun Wates, ini kampanye Ganjar Mahfud di alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta hari Ahad 28 Januari 2024. Butet setidaknya menggunakan dua nama binatang ketika menggambarkan sikap Jokowi. Salah satunya dia menyebut nama binatang dengan kosakata bahasa yang Jawa yang sangat menghina dan merendahkan. Ini mohon maaf ya, asu. Itu alias anjing kalau di dalam bahasa Indonesianya. Kalian adalah banteng-banteng ketaton. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Bukan hanya asu, Butet juga menggambarkan perilaku Jokowi yang selalu mengikuti atau dalam bahasa Jawa mengintili kampanye Ganjar kemanapun dia pergi, seperti perilaku wedus, ini alias kambing. Setiap Mas Ganjar datang selalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita, kemarin sudah ada yang ngintili. Padahal si tukang ngintil kuwi jenenge opo, kata dia dalam bahasa Jawa. Maksudnya yang tukang ngintil itu apa, yang tukang mengikuti orang kemanapun orang pergi itu namanya apa? Kemudian dia jawab sendiri dalam bahasa Jawa wedus, ya itu atau kambing. Soal ngintil-mengintil ini Butet benar, karena pada hari Ahad lalu saat Ganjar berkampanye di Jogja, Jokowi itu juga berada di kota Yogyakarta. Jokowi berolahraga, naik sepeda, dan kemudian sarapan pagi di sebuah kedai gudeg bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan setelah itu dia bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara sehari sebelumnya Jokowi itu juga sudah berada di kota Jogja, tepatnya di Kabupaten Sleman. Dia ini di kampung atau namanya ini ya, Gamplong di Sleman tuh bermain hujan-hujanan, main bola bersama dengan anak-anak setempat. Jokowi itu menjadi kiper ya. Bayangkan ada seorang presiden dalam situasi seperti saat ini, situasi kampanye, dan sebenarnya perekonomian Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja karena utangnya makin menggunung, dia malah main sepak bola dengan anak-anak kampung. Dan ini bukan pertama kalinya, dalam beberapa waktu terakhir ini Jokowi bermain bola dengan anak kampung. Kalau tidak salah dia di Papua pernah, kemudian di NTT juga pernah melakukan itu. Benar sih, kesannya kalau apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sangat merakyat. Tapi apa pentingnya seorang presiden itu bermain sepak bola dengan anak-anak di kampung? Kecuali kalau memang ada target misalnya tengah membangkitkan semangat sepak bola karena kita punya roadmap untuk menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu kekuatan bola dunia misalnya begitu, dan presiden memberikan motivasi pada anak-anak kampung. Ya saya kira boleh saja begitu ya. Tapi kan ini dilakukan di tengah-tengah masa kampanye. Apalagi kalau itu targetnya kalau bukan kampanye. Berapa miliar bayangan dana APBN yang harus dikeluarkan untuk setiap kali biaya pengamanan dan juga logistiknya dan macam-macamnya setiap kali presiden
melakukan kegiatan remeh-temeh semacam itu. Untuk pengamanan seorang presiden di tempat terbuka seperti itu jauh lebih berat ketimbang dilakukan di tempat tertutup ya. Penjagaan di ruang terbuka ini kan jauh lebih rawan dan perlu pengerahan pasukan yang cukup besar karena untuk mengantisipasi titik-titik serangan dari berbagai tempat yang terbuka itu. Terus manfaatnya apa untuk rakyat ini kecuali bahwa itu adalah pencitraan dari Presiden Jokowi. Soal cawe-cawe ya atau malah sekarang lebih tepatnya Jokowi memihak dan berkampanye untuk pasangan Prabowo Gibran itu terlihat sangat nyata. Padahal ya ketika Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa sebagai presiden dia berhak untuk berkampanye dan memihak, itu pun sudah mengundang kecaman yang sangat keras dari berbagai kalangan. Masih ingat ya, Jokowi menyampaikan itu di landasan udara Halim Perdana Kusuma hari Rabu tanggal 24 Januari di depan Menteri Pertahanan Prabowo yang notabene adalah calon presiden yang bergandengan dengan anaknya, kemudian ada Panglima TNI, dan 3 orang kepala staf dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini kalau presiden yang menyampaikan kan ini bisa dianggap sebagai instruksi dan apalagi di situ ada Prabowo yang ada di sebelahnya, ya apalagi tafsirnya kalau bukan memihak pada Prabowo. Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mendesak Jokowi untuk mencabut pernyataannya. Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Trisno Raharjo, menyatakan tak ingin demokrasi diseret sesuka hati oleh elit politik berdasarkan keinginan dan kepentingan masing-masing. Bagi Muhammadiyah, pernyataan Jokowi tak bisa dilihat hanya dari kacamata normatif, tetapi juga dari sudut pandang filosofis, etis, dan teknis. Karena itu Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan Presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan dari Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah itu mendapat banyak dukungan, termasuk dari partai-partai politik yang beroposisi dengan Jokowi ya, dan juga partai pendukungnya, bahkan PDIP juga mendukung pernyataan itu. Namun Presiden Jokowi tampaknya sudah tidak peduli. Selain main bola dan naik sepeda serta sarapan bareng dengan AHY yang ini merupakan ketua umum partai koalisi yang mengusung putranya atau mendukung putranya menjadi calon wakil presiden, Jokowi sehari kemudian, hari Senin tanggal 29 Januari, dia makan bakso bareng dengan Capres Prabowo di Magelang. Ini dan tempatnya terbuka banget ini dia makannya. Saya lihat ini kayak ada lalu lalang kendaraan gitu ya di sana ya. Jadi dari pinggir jalan ini makannya. Momen makan bakso bareng itu terjadi setelah keduanya menghadiri peresmian gedung aula utama di Komplek Akademi Militer Magelang. Jokowi dan Prabowo makan berdua, sementara rombongan lain termasuk para influencer yang dibawa oleh Prabowo, itu antara lain disebutkan di situ ada Ria Ricis, itu makan di meja lain. Memang Prabowo dan timnya ini diketahui sudah mengontrak sejumlah influencer yang punya pengikut besar sekali di media sosial itu untuk membantu kampanyenya. Ria Ricis salah satunya, bahkan dia pada momen itu sempat dilaporkan oleh media, dia minta kerupuk ke Prabowo. Ini untuk kedua kalinya Jokowi makan bersama Prabowo. Setelah itu dia juga mengundang Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan dalam acara olahraga jalan pagi bareng dan kemudian sarapan pagi. Itu dilakukan di Istana Bogor. Setelah itu keesokan harinya dia mengundang makan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ketiga orang itu adalah menteri di kabinet Jokowi dan juga sekaligus ketua umum dari parpol yang mengusung putranya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Jadi kalau disebutkan bahwa itu adalah acara urusan kedinasan, urusan kenegaraan antara presiden dengan para menterinya, mengapa menteri dari partai lain yang tidak mengusung Prabowo dan Gibran tidak diajak makan? Jadi ya ini jelas-jelas sebuah keberpihakan. Barulah kemudian Jokowi bertemu dengan AHY, ketua umum partai yang tidak ada dalam kabinetnya. Pertemuan itu dikemas dan disertai dengan narasi sebuah pertemuan yang kebetulan, ya. Kayak ini kita itu bodoh banget gitu ya, dianggap ada pertemuan presiden dengan ketua umum partai itu sebuah kebetulan saja. Nggak sengaja sama-sama ke Jogja dan ketemu gitu ya. Jadi dari situ saja sangat terlihat Jokowi ini terus-menerus memanfaatkan posisinya sebagai presiden dan bapaknya Gibran melakukan konsolidasi parpol sekaligus kampanye untuk Prabowo Gibran. Menanggapi pertemuan atau makan bakso bersama antara Presiden Jokowi dengan Prabowo itu, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan hanya berkomentar pendek, mudah-mudahan baksonya enak. Ini kelihatannya dia udah kehabisan kata. Sementara Ganjar Pranowo lebih keras, dia menyatakan bahwa ya itu adalah jelas bentuk dari keberpihakan dari
Presiden Jokowi. Jokowi ini tampaknya memang nggak peduli dengan sorotan dan kecaman publik. Ini bukan hanya di dalam negeri loh, namun juga luar negeri. Media-media asing itu belakangan sangat keras menyoroti langkah-langkah Jokowi. Sejumlah media internasional itu menyoroti posisi Jokowi yang jelas-jelas menyatakan akan berpihak. Media asing tetangga misalnya dari negeri jiran, The Straits Times dan The Star, ini dari tetangga Singapura dan Malaysia, juga menyoroti Jokowi yang memihak. Begitu juga dengan media-media yang lebih jauh sedikit di Hong Kong misalnya, The South China Morning Post gitu, dan bahkan ada media dari Kanada, jauh sekali di utara sana, dan Bloomberg dari Amerika Serikat juga menyoroti hal itu. Mereka bahkan juga mengulas soal rumor bakal mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi kalau sampai kemudian muncul kekesalan dan kemarahan yang diwujudkan dalam bentuk makian dari Butet tadi, ya kita mau ngomong apa lagi? Nah, karena tampaknya saran, kritik, dan desakan dari berbagai kalangan tidak lagi dipedulikan oleh Jokowi. Fokusnya saat ini hanya satu, memperpanjang kekuasaan melalui dinastinya Gibran yang dititipkan melalui Prabowo. Soal masa depan bangsa dan negara, soal masa depan demokrasi Indonesia sama sekali tidak masuk hitungan dan dipedulikan oleh Jokowi. Kok apes bener ya nasib kita sebagai bangsa gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau soal posisi Butet dan Jokowi ini cukup unik. Barangkali Anda belum lupa ya, pada peringatan bulan Bung Karno pada bulan Juni lalu di GBK, waktu itu belum ada keputusan mengajukan Gibran ya. Pak Jokowi itu hadir dan juga sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir, dan pada waktu itu Butet yang tampil di acara awal, dia seperti biasa menyampaikan monolog dan dia membaca pantun, dia masih sempat memuji Jokowi karena memilih Ganjar sebagai calon presiden dan menyindir Prabowo sebagai tukang culik. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.